Sahabat Yusan, masih bersama 92,7 FM Yusan Radio Top Sudan. Kita jalan formulasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, amit sun, dahalal sun, amit ampunnya paralun ka Gusti Numa Agung ka Nabi Anu Linung. Syukur alhamdulillah pagi hari ini di acara Obsesi Obrolan Segala Sisi Radio Yusan Sumedang. Kembali saya Krisna memandu jalannya acara ini hingga tuntas nanti insyaallah pukul 10. Bahkan sampai pukul 13 kata lila-lila teingnya. Hari ini sangat spesial. Hari ini hari Kamis 5 Juni 2025. Sambil kita menanti pertandingan timnas melawan Cina, pagi ini kita ngobrol-ngobrol dulu dengan beberapa narasumber. Dan baru kali ini saya diserbu 5 narasumber. Biasanya bapak-bapak, ibu, saya paling mandu hanya 2, maksimal 3, ini 5. Wah, luar biasa. Pasti topiknya akan menarik. Yang pasti kita akan berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal. Ada 5 narasumber. Yang pertama adalah Kasatpol PP Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Pol PP Jawa Barat, Pak Sandra Rahman. Wilujeng Enjing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wilujeng Enjing, Kang Krisna. Kemudian ada dari Kanwil Bea Cukai, ini yang ahlinya tentang cukai ya, Ibu Mirna, agak susah Mirna, Ibu Mirna Nurdini. Selamat siang Wilujeng Enjing ya Bu. Hatur nuhun kasumpinganana. Kemudian hadir juga dari Polda Jabar. Ini kerjasama dengan barak-barak TNI nih. Yang biasa ilegal yang dikabarakeun. Ada Pak Iwayan, beliau adalah Panit Subdit Indag ya Pak ya? Siap, betul. Tapi penampilannya seperti bukan polisi Pak. Terima kasih keadaannya di studio. Kemudian hadir, kalau ini saya kenal banget nih, karena kawan lama saya. Pol PP Sumedang ada Pak Sarif Effendi Badar. Saya kira dimutasi, ternyata enggak ya. Masih tetap menjadi Kasatpol PP Sumedang. Kango Pak. Insya Allah. Aturun kasumpingan di studio. Kemudian ada dari dana bagi hasil sorry. Ini dari PPTN, Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional, Pak Aji Mulyana. Wilujeng Enjing. Aturun ke sumbingana di studio. Sekali lagi teman-teman, sahabat Yusan di mana saja berada, kita akan berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal. Teman-teman nanti bisa juga interaktif menyampaikan pertanyaan biasa di grup PA Obsesi 081223867168 atau bisa juga menghubungi Radio Yusan nomornya 081 2 3 kali 3395927. Itu ya tempat interaktif Bapak sahabat Yusan dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita akan berbicara terkait dengan rokok ilegal. Bahasanya sebetulnya Pak Sekretaris ini dipercantik ya. Ilegal logging, rokok ilegal, padahal mah maling-maling juga ya. Jadi itu rokok kenging maling, rokok pencurian ya. Karena ya sama, ini kan mencuri dengan illegal logging itu juga, tapi bahasanya diperhalus karena yang melakukan mungkin kelasnya kelas kakap. Biasa Pak, maling itu hanya berlaku untuk yang kecil. Maaf jadi menyimpang ke sana. Pertanyaannya kita sampaikan terlebih dahulu untuk Pol PP Jawa Barat.
bagaimana peran Satpol PP Jawa Barat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal? Sebelum dijawab, sahabat Yusan juga bisa menyaksikan acara ini di live TikTok menuju gulak-gilak live TikTok Yusan FM. Silakan Pak, pertanyaannya bagaimana peran Satpol PP Jawa Barat terkait barang kena cukai hasil tembakau ilegal? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Jawa Barat, khususnya sahabat Yusan ya. Di Sumedang, Sampurasun, Rampes. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi ini dengan sahabat Yusan di Kabupaten Sumedang, dihadiri oleh beberapa narasumber, rekan dan mitra kami di Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Jadi sahabat semua, terkait dengan peran Satpol PP dalam memberantas atau menggempur barang kena cukai hasil tembakau ilegal atau rokok ilegal ya. Jadi ilegal di sini mungkin pengertiannya bukan maling Pak, tapi bukan, Pak. Tidak resmi. Oh, tidak resmi. Karena kalau resmi itu legal dan harus membayar cukai. Nah, ini betul. Karena tidak membayar cukai, jadi disebutnya ilegal gitu ya Bu Dini ya, bea cukai. Nanti jadi bahasanya halus gitu nanti ya. Dijelaskan oleh Bu Dini yang lebih berkompeten terkait cukai. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Yusan, jadi untuk peran Satpol PP Provinsi Jawa Barat termasuk Satpol PP Kabupaten Kota se-Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian di Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018, bahwa tugas Satpol PP itu sama semuanya, yaitu menegakkan perda dan perkada, kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban, kemudian menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, kemudian di Permendagri juga disebutkan sama, kegiatannya dijabarkan dari beberapa kegiatan, mulai dari penyelenggaraan Tibum Tranmas, kemudian deteksi dini dan cenah dini, kemudian pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, itu yang menjadi tugas pokok fungsi kami Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kaitannya dengan pemberantasan rokok ilegal ini, karena hanya Satpol PP yang satu-satunya diberikan tugas amanat oleh undang-undang dan peraturan menegakkan perda dan perkada, maka Bea Cukai yang mempunyai kewenangan dalam penanganan permasalahan cukai yang ilegal atau penindakan di bidang cukai itu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini tadi karena hanya Satpol PP yang mempunyai peranan penegakan perda, sehingga kamilah yang ditugaskan oleh gubernur, kepala daerah termasuk bupati wali kota juga untuk bersinergi dengan Bea Cukai ya, baik Provinsi Jawa Barat maupun kantor pelayanan Bea Cukai di beberapa kabupaten kota yang ada. Jadi disitulah peran kami Satpol PP, jadi tidak ujug-ujug. Jadi tugas kami penegakan perda dan perkada, dan untuk cukai ini kewenangannya ada di rekan-rekan Bea Cukai. Karena sinergi dengan pemerintah daerah, maka kami yang ditugaskan untuk bersinergi dengan Bea Cukai. Mungkin itu Kang Krisna terkait peranan Satpol PP dalam gempur rokok ilegal ini. Pemantauan ini efektif atau tidak Pak? Ditambah lagi ada tugas baru sekarang, jam malam Pak. Ada agak sedikit ke pinggir. Memang luar biasa ya. Satpol PP ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, terutama kami di Provinsi Jawa Barat ya, dengan di bawah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, Pak Aing, luar biasa Pak. Memang banyak pembenahan dan upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk membuat ketentraman, ketertiban di masyarakat di Provinsi Jawa Barat menjadi lebih baik Pak. Jadi tidak hanya jam malam, Pak Gubernur juga menekankan untuk penertiban bangunan-bangunan liar Pak. Bangunan-bangunan liar di sempadan jalan provinsi, di sempadan irigasi provinsi, kita bisa ketahui bersama, mulai dari kali di Bekasi, kemudian jalur Subang,
Sekarang juga sedang ditertibkan daerah Trusmi, kawasan Trusmi. Tapi kata Wisnu, Bapak Aing asanya pisan ke Pol PP-nya. Sering diajak jalan-jalan, malam sasarengan gitu, Pak. Alhamdulillah memang sesuai tupoksi kami tadi, Pak. Penegakan perda, tapi Pak, wih kan masyarakat gitu. Wih Pak kan urusan gempur rokok ilegal. Yang berikutnya, bagaimana gambaran kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, aduh singkatnya panjang banget, bidang penegakan hukum tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat. Baik. Selanjutnya untuk kegiatan, jadi memang untuk kegiatan DBHCHT ini sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan, jadi tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Khusus untuk bidang penegakan hukum, hanya 2 kegiatan yang bisa kami lakukan, yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, termasuk kegiatan kita hari ini, Pak, yaitu kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, melalui radio ya, atau talk show. Nah, ini sebagai upaya kami untuk bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa barang kena cukai hasil tembakau itu harus didorong semuanya menjadi legal gitu. Nah, dan kita harus sama-sama menggempur BKCHT yang tidak legal gitu ya, BKCHT ilegal. Jadi itu Pak, kemudian beberapa jenis yang dilakukan oleh kami untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai, ada TOT, ada sosialisasi tatap muka dengan perusahaan jasa titipan, kemudian ada talk show juga yang hari ini kita laksanakan, ada juga nanti pemusnahan BKCHT ilegal Pak. Jadi setelah kita melakukan operasi bersama, barang yang kita tagah nanti kita akan musnahkan, akan musnahkan. Kemudian juga ada kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan BKCHT. Nah, adapun untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yang kedua adalah operasi bersama. Nah, untuk pengumpulan informasi itu dilakukan mandiri oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk operasi bersama nanti bersama-sama dengan Bea Cukai dan TNI dan Polri juga nanti kita libatkan ya, rekan-rekan dari Polda, dari Diskrimum, termasuk dari Kodam. Biasanya kita mengundang Denpom untuk sama-sama nanti ikut operasi bersama. Kalau hasil pelaksanaan operasi bersama di tahun 2024 bagaimana tuh Pak? Nah, untuk hasil operasi bersama yang kami lakukan di 2024 memang kecenderungan distribusi itu masih luar biasa di Jawa Barat ya. Mungkin karena jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar sehingga betul Pak, 50 juta lebih, sehingga menjadi surganya pemasaran mungkin ya, bagi rokok ilegal ini begitu. Jadi di data yang kami peroleh, kami setelah melakukan operasi bersama di 2004 itu sebanyak 43 kali ya, di 13 kabupaten kota. Kemudian hasil yang kami dapatkan juga lumayan, ada 980.632 batang ya. Kalau dinominalkan Pak, berapa itu ya? Kalau dinominalkan sekitar berapa? Kirang langkung 1.300 Pak, 1.400. Oh, per batangnya ya Bu ya, 1.400 dikali 900. Aduh, matematika Nabi melemot ya. Ya hampir 1 miliar ya, 1 miliar lebih ya. 1 miliar lebih. Atau 1,4. 1,4 M. Kerugiannya begitu ya, yang kita tagah. Nah, kemudian ada 228 merek Kang Krisna. Jadi luar biasa ini merek-mereknya, banyak sekali yang beredar di lapangan begitu. Itu mungkin gambaran operasi bersama kita, Pak. Yang paling banyak ada di kabupaten mana itu, Pak, penyebarannya? Untuk tahun 2024 kemarin ada beberapa kabupaten kota yang jumlahnya banyak ya. Kalaupun ada di Sumedang jangan disebut Pak, karena ada Pakasanya di sini. Di Sumedang ada. Ada. Yang paling rawan ini, Pak. Kabupaten mana yang paling banyak rokok ilegalnya? Kalau tahun kemarin ada di Garut dan Bekasi. Alhamdulillah, Bekasat. Berarti kerja ini Bekasatnya luar biasa. Betul. Bekasi dan Garut, Pak. Garut. Ya. Yang
ditemukan pada saat operasi bersama didapati banyak lah. Itu semuanya dimusnahkan Pak ya? Betul Pak, kita biasanya dimusnahkan, kita kumpulkan dulu nanti di rekan-rekan bea cukai yang mengumpulkan, kemudian nanti kita kolaborasi, kita kerjasama untuk melakukan acara pemusnahan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Pol PP Jawa Barat sudah banyak menjelaskan terkait gempur rokok ilegal. Sekarang biar suaranya agak unik lah, kita tidak melulu suara laki-laki, ini ada suara perempuan. Ada Ibu Dini aja, Pak. siapa? Dini. Oh, Ibu Dini ya. Ibu Dini, beliau jabatannya kasih BK itu apa Pak? Bu? Bimbingan kepatuhan. Oh, bimbingan kepatuhan Humas Bea Cukai Provinsi Jawa Barat ya. Ibu, pertanyaan pertamanya apa itu cukai? Apa saja barang yang dikenakan cukai? Apakah hanya rokok saja atau ada barang-barang lain? Silakan Bu. Oke, siap Kang Trisna Wilujenjing, wargi Sumedang. Sumedang, Jawa Barat Bu ini. Oh, Jawa Barat. Ya, dan Indonesia Bu. Oh, oh iya, ada 1000 Indonesia. Iya, iya. Baik Kang Tisna, saya mencoba untuk menjelaskan apa sih sebetulnya cukai, kenapa sih rokok itu dikenakan cukai? Apakah cuma rokok aja? Oke. Yang pertama, kita pahami dulu bahwa cukai itu adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh negara atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Panjang ya Pak? Panjang banget. Panjang. Oke, kita geser karakteristik tertentunya itu apa? Yang pertama, bahwa orang kalau mengkonsumsi barang tersebut itu akan mendapatkan efek samping atau ada efek samping atas konsumsi barang tersebut, baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Oke. Kemudian yang kedua, bahwa atas barang tersebut perlu diberikan pembebanan berupa cukai tadi untuk keadilan. Nanti kita cerita sedikit. Kemudian karakteristik yang ketiganya, bahwa konsumsi atas barang tersebut harus dikendalikan. Yang keempatnya, produksinya dan peredarannya itu harus dilakukan pengawasan. Nah, saat ini di Indonesia ada 3 jenis barang kena cukai, atau pemerintah menetapkan 3 jenis barang yang dikenakan cukai. Yang pertama, etil alkohol, Pak. Etil alkohol. Etil alkohol itu apa ya? Alkohol yang dijual bebas, entah itu alkohol untuk keperluan kesehatan, untuk keperluan apa, barang farmasi, bahan baku. Etil alkohol ya, alkoholnya dalam etil alkohol Bang. Etil alkohol itu lah ya, ke acan geser kan. Dalam kadar berapapun kan, pami urang mah terang apa? Kalau perempuan mah untuk kosmetik, untuk pembersih, biasanya alkohol. Atau untuk kesehatan, misalnya bersihkan luka, alkohol kadar 70%. Nah, itu alkohol tuh dalam kadar berapapun itu dikenakan cukai. Kemudian yang keduanya, minuman mengandung etil alkohol. Tambah bahasa teknisnya, Pak. Ya pokoknya minuman keras loh. Pahami kita mah. Minuman keras itu semua kadar juga dikenakan. Panginten bapak-bapak yang dari Pol PP mah uninga ya. Ada 3 golongan minuman keras teh. Yang pertama golongan A, golongan B, golongan C. Upami golongan A mah yang kadar alkoholnya teh di bawah 5%. Nah, upami golongan B 5% sampai dengan 20%. Golongan C di atas 20%. Sadayana ge mabok eta teh punya. Bukan, saya kantos ngaleun. Mana itu kantos nyobi ya. Dites. Nah, kemudian yang ketiganya, barang kena cukai itu adalah hasil tembakau. Hasil tembakau teh apa? Kan seueur. Apakah daunna unggul atau apa? Nah, di dalam undang-undang tentang cukai yang termasuk ke dalam kategori hasil tembakau itu yang pertama, iya arti bahasa undang-undang sareng bahasa umum kadang diselaraskan ya. Supados kahartos. Upami bahasa umum mah rokok lah nu kahiji. Eta teh rokok teh benten-benten jenisna. Bapak nyeuseukeun naon?
Amali wartos-wartos. Soalnya mali pangbeserkeun ku ibu. Itu kan kena ditinggal, polos tanya Asli bu. Abi biasa nama ngarokok ilegal oke ente. Tuh pernah. Oke. Kita nu kahiji teh rokok teh jenisna naon wae. Upami bahasa undang-undang mah aya rokok sigaret, sanes rokok. Ada sigaret kretek. Orang Pak sigaret kretek. Siap. Aya sigaret putih. Ari baheula mah cenah sigaret putih teh aya filteran. Sanes. Dan upami sigaret putih itu yang murni itunya daun tembakau aja. Sareng saos-saos lah naon. Kemudian ada sigaret kretek. Sigaret kretek mah ada unsur tambahan berupa cengkeh. Nah, itu teh di split deui aya sigaret kretek tangan, ada sigaret kretek mesin, kemudian ada sigaret putih tangan, sigaret putih mesin, ada lagi sigaret kretek tangan filter. Waduh, menisor ya, jenis-jenis. Nah, kemudian jenis yang lainnya lagi ada tembakau iris. Upami orang Sumedang mah nyebat teh naon? Mole. Mole. Nah, mole itu kena cukai Pak. Mungkin penjelasan lebih detailnya. Ada tembakau iris, kemudian ada kelembak menyan, upami di Jawa menyan, di Sunda mah rada langking ya. Kemudian ada lagi rokok jagung yang dibungkus daun jagung. Nah, kemudian kesininya bergeser ada tambahan lagi hasil pengolahan tembakau lainnya. Hasil pengolahan tembakau lainnya teh apa? Hasil pengolahan yang tidak hanya untuk rokok, tidak hanya untuk disesep. Upami orang Belanda zaman kapungkur mah kan aya nu dikunyah, dikunyahnya sareng diangkat tambahan kangge nyeureut. Itu kena cukai juga. Ada tembakau molase yang bentuknya sebetulnya sama-sama irisan daun tembakau juga, atau ada yang dirubah menjadi seperti krim atau pasta yang fungsinya itu dihisap kangge pelega pernafasan lah gitu. Kemudian, nah sekarang bertambah lagi, ditetapkan lagi ada rokok elektrik. Tadi HPTL lah ya Pak. Hasil pengolahan tembakau lain itu ada salah satunya itu yang bentuknya liquid vape, upami ayeuna mah vape lah. Vape. Nah, itu cairannya yang mengandung nikotin itu termasuk kategori barang kena cukai juga. Nah, berkembang yang terakhir kemudian sekarang ada rokok elektrik. Kan area rokok elektrik mah aya cairannya. Langsung misalnya bentuknya seperti pulpen gitu ya. Atau ada yang bentuknya ngangge cartridge lah. Aya hisapan rada mirip sareng vape lah. Device-nya mah kalau vape mah ngangge liquid, upami ieu mah benten-benten janten tos dikemas dalam bentuk compact lah gitu. Entah itu dikemas dalam kemasan namanya plastik atau sudah jadi bentuk device lah. Upami aya bentukna kapsul kan tuh dilebetkeun karena device-nya yang bentuknya seperti pulpen panjang. Itu barang-barang kena cukai yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia mah mungsa alit hanya 3 kelompok besar. Upami di negara batur mah ban, pijit, panti pijat, spa, massage itu kena itu. Cukai. Punten lokalisasi itu dikenakan cukai juga. Karena ada kalau di istilah perpajakan internasional bahwa pajak ada sinteks pajak dosa aja. Pajak dosa. Nah, sama sebetulnya terhadap rokok juga itu filosofinya adalah pajak dosa. Pajak dosa sebagian orang bahwa merokok itu dan lebih berbahaya katanya yang pasif ya. Yang pasif sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Iya mah pembelaan kamu nungsuk ngarokok gitu. Tadi itu apa? Pengertian cukai. Terus barang kena cukai kan nanti di tempat. Pagi hilap. Hilap deh bakatku kasimaku ibu ternyata ibu lebih tahu daripada perokok. Bapak-bapak kan merhatoskan sadayana ya. Ternyata kita mah baru tahu sekarang Bu bahwa rokok teh yo. Luar biasa. Bapak terangnya mesa raos tos. Itu teh Pak, dari setiap kemasan rokok, bungkus rokok itu ada ininya Pak. Ada perbedaannya. Itu kan rokok nu disesep ku bapak-bapak teh tidak semuanya rokok putih ya, ada rokok kretek juga. Kemudian itu tuh tidak murni daun tembakau, bisa jadi ada campurannya. Kemudian ada lagi kalau campur dosa ada itu. Kalau sekarang ada lagi jenis baru tapi bukan dari tembakau, dari daun talus. Daun talus ya. Orang ya.
Nah, ada rokok herbal yang harganya jauh berkali lipat, biasa 10 kali lipat nih 300 ribuan ya sepak. Ada rokok itu, tapi untuk rokok yang dibuat selain dari daun tembakau masih belum termasuk ke dalam kategori barang kena cukai. Ibu tadi ngobrol-ngobrol terkait dengan pita cukai, mungkin bisa digambarkan terkait dengan pita cukai yang asli itu. Barangkali nanti ada juga pita cukai yang palsu kan? Betul. Bisa saja bagi rokok ilegal menggunakan pita cukai yang palsu. Yang asli itu seperti apa? Saya mundur dulu sedikit ya kan. Jadi, jangan terlalu jauh-jauh mundurnya, Bu. Tadi ya, barang-barang itu dikenakan cukai. Nah, kemudian bagaimana sih kita melakukan pengawasan bahwa atas rokok ini sudah dibayar cukainya atau belum? Atau minuman yang ini sudah dibayarkan belum cukainya ke negara? Nah, salah satu tanda pelunasannya itu adalah dengan pelekatan pita cukai, Pak. Nah, bentuknya pita cukai saat ini ada, kalau tidak salah ada 3 bentuk ya Pak, ada 3 desain. Aduh punten, kalau santai anak dinten ya. Bapak, mana cobi rokoknya? Orang tinggal. Apa yang dia ada? Nah, supaya sengke di gentosan kunulang. Jangan ini Pak, salah satu tanda unsur pengaman dan unsur pengawasan kami juga bahwa atas barang cukai ini sudah dilunasi cukainya atau belum adalah pelekatan pita cukai. Jadi pelekatan pita cukai ini nantinya sebetulnya tidak hanya sekedar penanda rokok ini legal atau enggak. Nah, karena nanti ada unsur-unsur lainnya. Oke, sekarang kita masuk nih Pak. Kalau kita lebih sempit lagi, naon sih rokok ilegal tuh harus diberantas. Nah, tadi bahwa fungsi cukai, pemerintah mengenakan cukai karena kemudian pemerintah cukai itu punya 2 fungsi Pak. Yang pertama sebagai fungsi pengatur, reguleran, upah bahasa teknis nama. Keduanya itu fungsi budgeter. Fungsi budgeter itu terkait dengan nantinya budget atau penerimaan negara. Nah, kenapa? Karena dari setiap cukai yang dibayarkan itu kan lebetna ke negaranya, sanes kabeh cukai. Nah, kalau pertanyaan orang-orang kan selalu misalnya kalau ada penegakan pokok atau pemusnahan ya Pak ya. Palingnya eta rokokna kamana cenah disimpen di gudang Satpol PP. Suksi udahnya punya. Padahal mah kitu nya punya. Nah, ini kan jadi fungsi sebagai tanda pelunasan cukai ke negara. Apakah kemudian ketika sudah ada pita cukainya ini dijamin sudah dibayarkan atau belum, atau asli atau palsu kan belum ada, karena bisa jadi ini palsu. Nah, kalau kasus-kasus yang ditemui oleh bea cukai atas peredaran khususnya rokok ilegal ya Pak, kita persempit rokok ilegal. Jadi 40% lebihnya itu rokok ilegal itu adalah rokok polos Pak. Polos itu tidak ada pita cukai. Punten, hari ini saya tidak membawa contoh contoh rokok polosnya. Jadi tidak ada pita cukainya. Kemudian yang kedua, ada pita cukainya, tapi apakah dijamin ini asli atau enggak? Biasa aja, jantan ini masih palsu, bukan ilegal. Ini ilegal. Kenapa? Karena bisa jadi ini pita cukainya palsu. Palsu teh seperti apa? Nah, ini tercekap 2 dinten. Waduh, singkat saja Bu, singkat saja. Kemudian ada lagi tanda yang ketiga lagi ya Pak ya. Pita cukainya asli, bukan palsu ya. Apakah itu legal? Belum tentu juga Pak. Karena ini bisa jadi bukan pita cukai peruntukannya. Kalau ini mah merek besar ya Pak ya. Brand yang diproduksi oleh perusahaan rokok besar. Kami membagi pengusaha rokok ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya ada pengusaha golongan 2. Golongan 2 itu yang kapasitas produksinya kecil lah, rendah gitu. Nah, terhadap rokok yang diproduksi oleh perusahaan golongan 2 atau rokok golongan 2 lah gitu, itu di dalam pita cukainya teh ada unsur personalisasi Pak. Nah, personalisasi itu apa? Ada identitas perusahaannya. Jadi tidak hanya harga ecerannya aja. Kalau ini kan hanya harga eceran tok sama jenis rokok. Nah, Bapak tadi yang jenis ada sigaret kretek, ada sigaret putih.
Nah, kemudian selain salah personalisasi, ada lagi salah peruntukan. Nah, Bapak mah kan iya jenisnya kretek ya Pak. Nah, ada yang putih tadi. Nah, antara rokok kretek dengan rokok putih ini juga filter Bu. Filter mah tungtungna. Oh ya, gitu. Kalau pengelompokan di kaminya tetap kretek atau putih. Iya. Nah, ini antara yang kretek dengan yang rokok putih, ini benten Pak. Atau antara yang buatan tangan dengan buatan mesin, itu nilai cukainya teh benten Pak. Upami iya Bapak kamari we nya nu gampil. Marlboro teh hampir sapakna teh 50.000 kirang 100. Upami brown coffee mah hanya 17.000, anggap we 20.000 ya. Nah, ini tuh komponen cukainya itu sesuai dengan konvensi internasional tentang tembakau. Setiap pemerintah itu harus mengenakan cukai sebesar 57% dari HJE. HJE teh naon? HJE teh harga jual eceran tah anu. Mana teh HJE teh haji ilegal. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau Marlboro satu pak atau satu bungkus itu 50.000, komponen cukainya itu 57%, itu harga 50.000, 28.500-nya itu adalah cukai Pak. Yang ditandai dengan ini 28.000. Bapak gaduh atas 20.000-an. Sageung kumaha kan sageung kieu 20.000 mah atos. Ieu pita cukai ngan sauprit ya nilainya teh 28.000 upami ieu kirang langkung 30.000, berarti sekitar 17.400 Pak. Berarti per batang abdi nyumbang ka negara hampir 1.000 langkung ya Pak. Sumun, upami sabatang hargana 2.000, Bapak teh kirang langkung nyumbangna 1.000 langkung kan. Abdi giripu keneh atuh bae nyumbang ka negara. Sanes nyumbangnya Pak ya, gitu. Sanes nyumbangnya yang harus disadari oleh masyarakat bahwa adalah pemerintah harus hadir menanggulangi tadi ekses negatif dari konsumsi barang kena cukai. Eta mah bongan sorangan. Bongan sorangan. Kira apa tuh? Negara teh kedah riweuh sorangan. Itu Bu tiap tahun cukai itu harganya terus naik atau ada penurunan? Oke. Setiap tahun ya normalnya mah ya Pak. Normalnya. Tidak setiap tahun sih Pak. Terakhir 2023-2024 setiap tahun naik 10% Pak. Kurang lebih. Tetapi 2025 ini sementara tidak dinaikkan dulu. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Bapak Aing. Untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal, rokona atulah naik wae cenah. Turunkeun mun bisa satuju. Saur Ibu kumaha Bu? Upami rokona henteu mah. Da ieu pendapatnya punya ya boleh saja. Upami rokona mirah. Ya. Bapak bisa bayangkan, nah ini kan sebetulnya ada, di konvensi itu ada ketentuan bahwa rokok itu tidak boleh dijual secara eceran, artinya tidak boleh dijual batangan. Kenapa? Untuk menghindari konsumsi rokok oleh anak-anak. Sehingga kalau di negara tertentu seperti di Malaysia, di Singapura itu ada kewajiban kalau membeli rokok harus menyertakan identitas, KTP lah harus membawa kartu identitas. Radio orang atau ibaratnya mah toddler usia 3 tahun dia terus nyusun eta sahanu. Piraku budak 3 tahun ka warung nyalira meser gitu asa tidak mungkin kan. Nah, itu tadi. Ketika rokok harganya murah, maka kemungkinan besar untuk dapat dibeli oleh kalangan muda atau usia muda, usia bukan perokok seharusnya. Jadi akan seperti apa? Ya kita tidak menutup mata ya Pak, saat ini ya budak sekolah di SMP, SMA getos marolenyun. SD gaya Bu. Nah, kieu atuh. Bapak gaduh putra pameget alit keneh. Gaduh putra lah pamegetnya. Gaduh putra pameget aya. Ketika mereka kecil lah kata, Bapak terus ngerokok? Abdi mah ngarokok teh tuh Pak. Ibu alhamdulillah. Abdi yuswaina 53. Ya. Ngarokok ngawetan diajar 2004 Bu. Terus 20 tahun. 20 tahun yang lalu anak Bapak usia berapa? Masih anak pertama. Ya, istri Pak muda? Istri. Tengah rokok itu. Ngerokok. Ketika Bapak merokok, apakah Bapak ikhlas?
kalau anaknya merokok? Oh ya enggak tuh, enggak, jangan. Jangan. Nah itu salah satu pilihannya kurang lebih itu ya Pak ya. Menghindari konsumsi rokok oleh kalangan muda. Jadi kecenderungannya memang terakhir ini Pak, prevalensi perokok di usia muda itu terus bertambah. Tinggi ya Bu ya. Nah salah satu upaya pemerintah juga untuk membatasi peredaran rokok sebetulnya bukan hanya masalah legal dan ilegal, juga dari sisi kesehatan juga ada ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh pengusaha rokok untuk mencegah ya dari sisi kesehatan, kemudian juga yang lainnya. Kalau secara umum kalau itu bicaranya kita rokok, kalau bicaranya minuman atau dan nggak mungkin juga kan ya Pak minuman itu. Kalau kita taunya ya udah mungkin wisatawan asing, wisatawan ya orang ekspatriat yang minum gitu. Ada orang mah benten letah bangunannya gitu. Tadi Ibu sudah menggambarkan terkait dengan rokok ilegal. Modus pelanggaran rokok ilegal itu apa saja Bu diantara? Tadi ya kalau ini modusnya. Tadi ciri-cirinya sudah dipahami ya Pak ya. Bapak atau Akang tidak konsisten nih tadinya nyari ospek. Tadi itu ya ciri-cirinya itu. Lalu bagaimana sekarang modusnya rokok ilegal itu? Jawa Barat adalah penghasil keempat terbesar produksi rokok nasional ya Pak ya. Demikian juga dengan DBHCHT yang diterimanya. Jadi yang pertama itu Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, yang ketiganya Nusa Tenggara Barat, baru yang keempat Jawa Barat. Nah, itu berbanding lurus dengan punten ya, produksi rokok ilegal. Ya semakin banyak produksi rokok yang legal di situ, ya semakin banyak juga yang ilegalnya di situ. Dari hasil penindakan di tahun 2024, rokok ilegal terbesar diperoleh atau ditindak oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1, Jawa Tengah, berturut-turut lah sampai posisi yang Banten yang keempat. Banten bukan penghasil rokok tetapi peredaran rokok ilegalnya banyak, ya kaitannya dengan jumlah penduduk juga akhirnya ya. Kemudian yang kelimanya itu Jawa Barat. Nah, apakah kemudian Jawa Barat penghasil rokok ilegal? Kalau secara penghasil tidak Pak, tidak, karena masih jauh lebih banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah yang diedarkan di Jawa Barat. Jadi antara diedarkan di Jawa Barat atau kemudian melintas untuk diedarkan di Sumatera. Jadi lintasannya melalui Provinsi Jawa Barat. Tahun lalu kita sudah menegah 11 juta batang ya Pak? Betul. 11 juta batang Pak, 11 juta batang. Berarti berapa? Kalau Jawa Barat aja sebetulnya sedikit Pak. Kalau data secara nasional, peredaran rokok ilegal tahun lalu itu nilainya mencapai 97 triliun. Padahal target cukai kita itu hanya 300 triliun. Hanya 300. Nah, bocornya sebegitunya. Tapi kita juga punya data sendiri sih sebetulnya. Kalau kebocoran dari sisi kita kurang lebih itu sekitar 10% Pak. 10%. Sementara Jawa Barat sendiri aja target penerimaan cukainya itu tahun ini 300,9 triliun. Target yang Jawa Barat di 30 triliun. Yang itu tadi masih banyak bocor. Modusnya seperti apa? Nah, kan Jawa Barat mah liliwatan hungkul. Lintasan. Iya, lintasan hungkul, ngalangkung hungkul itu. Banyak juga sih. Gerak di Jawa Barat jadinya. Semohon aya nu gerak di Jawa Barat. Aya nu ngahaja di Jawa Barat. Semohon aya. Kita tidak menutup mata ya, Pak. Nah, ini menjadi atensi kita semua, terutama untuk daerah-daerah yang di pinggir kota ya, Pak. Di tengah kota oge seueur nya, Pak. Kemarin kita di mana? Di Kerawang, Pak. Meni nyolok mata buncelik ketika kita sosialisasi, ya yang hadir itu pesertanya ya. Yusufna ternyata Yusuf rokok ilegal. Aduh, iya mah. Pesertanya. Nah, jadi modus-modusnya itu seperti apa? Yang pasti menggunakan alat transportasi. Nah, menggunakan alat transportasi apa? Yang pertama, yang banyak itu sebetulnya seperti truk, box, atau bahkan mobil penumpang.
mobil penumpang tidak hanya bentuknya mobil penumpang kalau high-S untuk travel ada juga, bahkan sedan pun gitu, atau mobil-mobil SUV, mobil sarai itu dianggap untuk mengangkut rokok ilegal untuk mengelabui petugas. Karena keuntungannya besar mungkin ya Bu ya? Oh sangat besar Pak. Upami satu truk kemarin kita satu truk itu 5 juta batang, 5 juta batang. Anggaplah kali 1.000 Pak. Nilainya satu truk 5 miliar, harga truk nama palingan sabaraha 600 juta misalnya. 600 juta, tapi angkutannya itu 5 miliar Pak. Sekali angkut. Nah, itu modus yang pertama ya, menggunakan alat transportasi. Nah, alat transportasi umum itu tadi ada yang menggunakan alat transportasi khusus seperti lewat kargo di kereta, kemudian melalui ekspedisi ini Pak yang saat ini sedang gencar kita lakukan. Kalau tegahan yang kita banyak memang di jalanan itu menggunakan non ekspedisi ya Pak, jadi ya charter misalnya, sewa truk, sewa mobil box. Nah, ini yang melalui ekspedisi ini menempati posisi kedua Pak, sehingga kemudian kita gencar di tahun ini fokus untuk bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos untuk kita bersama-sama melakukan penyisiran untuk mencegah beredarnya rokok ilegal. Itu kemudian kalau modus yang lain ya di bandara atau penyelundupan di perairan itu banyak lah. Tapi kalau khusus di daerah Jawa Barat mah modusnya itu Pak melalui ekspedisi dan melalui alat angkut di jalanan lah. Rokok ilegal itu selain berdampak terhadap pendapatan negara Bu, dampak lainnya apa lagi tuh? Dampak lainnya itu Pak, ketika harganya murah, yang bisa beli siapa? Oh anak-anak ya. Bapak tidak alim kan baru dapat rokok. Iya. Jadi meningkatkan prevalensi perokok di usia muda. Kemudian Bu, ada katanya aplikasi Siroleg itu apa itu? Oke. Siroleg itu aplikasi sistem informasi rokok ilegal Pak. Itu kita bangun untuk memudahkan upaya pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Jadi pemberantasan rokok ilegal itu bukan tidak menjadi secara khususnya memang menjadi tanggung jawab Bea Cukai ya Pak. Tetapi secara umum ini tugas bersama, tidak hanya tugas bapak-bapak dari Satpol PP, tetapi dari masyarakat umum. Semua bisa berperan aktif untuk bisa melakukan pencegahan atau pemberantasan peredaran rokok ini yang menyadarkan masyarakatnya agak susah Bu. Nah, kalau masyarakat ada yang murah, rokok murah ya ambil rokok yang murah Bu. Sumohon pilihannya seperti itu, tapi mangga we diraoskeun ku nyalira barangkali rasanya seperti apa? Bapak nyesep ilegal? Pernah tapi agak enak. Raos ente? Tidak Bu. Gitu. Ibu kantos Ibu nyobian? Duka tuh Pak. Tajan ari nyesep haseup nang disapali kantos. Ari ngahaja mah tajan Pak alhamdulillah. Ibu Dini kayaknya kalau harus kalau lebih ingin lengkap apa yang disampaikan Ibu Dini itu harus 1 SKS. Di sini hanya sebagian saja, yang penting-pentingnya saja. Baik, masih ada 3 narasumber sebelum nanti sahabat Yusan memberikan tanggapan komentar, tapi sejenak kita jeda dulu.